Cintailah produk-produk Indonesia. Nah, Sobat Prima Palasindo pasti pernah dengar kata-kata slogan ini diucapkan dalam beberapa iklan TV yang kita tonton. Dan Anda pasti sudah bisa menebak iklan apa itu. Ya, iklan Mas Pion. Dan memang dalam video kita kali ini, kita akan membahas tentang perjalanan sukses Mas Pion hingga bisa menjadi perusahaan legendaris di Indonesia dalam produk peralatan rumah tangga. Kita juga akan membahas sosok yang sangat kita kenal dari iklan-iklan Mas Pion, yang cabut dari sekolah waktu SMP untuk bisa bekerja, tapi sekarang malah bisa memimpin Mas Pion menjadi perusahaan Indonesia yang sebesar sekarang ini. Kok bisa? Tidak lulus SMA, kok malah bisa jadi pemimpin perusahaan? Sukses pula perusahaannya. Luar biasa. Kita akan bahas bersama dalam video jurnal inspirasi kita sekarang ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe channel kami agar Anda tidak ketinggalan lagi informasi inspiratif lainnya dan juga berita-berita terhangat seputar industri plastik. Nah, kalau kita dengar nama Mas Pion, kita sudah pasti bisa menebak produk apa yang dijualnya dan produksi mana. Ya, Mas Pion memang kental sekali dengan produk peralatan rumah tangga yang diproduksi di Indonesia. Dan mungkin jarang yang tahu kalau perusahaan ini sudah berdiri dan beroperasi lebih dari 50 tahun di Indonesia. Wow, memang cocok lah ya kalau Mas Pion ini menyandang nama perusahaan legendaris Indonesia. Seperti apa sih awal dan perjalanan sukses dari Mas Pion ini? Dan siapa sosok di balik kesuksesannya? Nah, kita akan bahas satu-satu. Sejarah Mas Pion ini dimulai dari awal yang sederhana oleh seorang pria yang bernama Alim Husin, yang bersama dengan rekannya Gunardigo mendirikan UD Logam DKI pada tahun 1962, yang belakangan berganti nama jadi UD Logam Jawa pada tahun 1967. Usahanya sebenarnya cukup sederhana, dan saat itu hanya memproduksi alat masak dan perkakas logam dari bahan aluminium, seperti ayakan, ember, pelat besi, kompor, cangkir, piring, dan panci. Tapi Pak Alim Husin ini memang terlihat adalah pria pekerja keras sekali. Karena selain usahanya ini, beliau juga membuka toko bengkel kecil reparasi barang-barang seperti pompa air tangan atau lampu petromak yang dia jalankan sendiri dan berlokasi di Surabaya. Memang, kondisi perekonomian saat itu masih kurang bagus untuk dunia usaha. Sehingga melihat ayahnya banting tulang sedemikian keras, anak tertua dari Pak Alim Husin, yaitu Pak Alim Markus, yang saat itu berusia 15 tahun, memutuskan untuk cabut dari bangku SMP untuk terjun membantu bapaknya menjalankan usaha pada tahun 1965. Nah, Pak Alim Markus inilah sosok yang sering sekali kita lihat dalam iklan-iklan Mas Pion bersama dengan artis Indonesia legendaris juga, Ibu Titik Puspa, menyerukan jargon atau slogan Mas Pion yang terkenal tersebut. Jadi walaupun Pak Alim Markus meninggalkan pendidikan formal yang sedang dikenyamnya, tidak berarti beliau berhenti belajar. Karena menurut Li Shiquang, dalam buku Rahasia Kaya dan Sukses Pebisnis Tionghoa pada tahun 2009, Pak Alim Markus tetap belajar bahasa Inggris, China, Jepang, dan juga akuntansi, ilmu praktis yang memungkinkannya untuk mendukung usaha keluarganya. Bahkan belakangan, beliau juga belajar bahasa Jerman dan Korea, dan kemudian ikut kursus manajemen di Pan Pacific Management di Taiwan, dan kursus singkat di Sekolah Bisnis National University of Singapore atau NUS Singapura. Jadi sebenarnya, berhenti dari pendidikan formal tidak berarti kita berhenti belajar. Pak Alim Markus memberikan teladan yang bagus sekali dalam hal ini. Beliau mau terus belajar dan memperlengkapi dirinya dengan pengetahuan yang diperlukan untuk bisa mencapai tujuannya, yang dalam hal ini adalah mengelola usaha keluarga bersama-sama dengan bapaknya, Pak Alim Husin. Sebenarnya ada banyak pengusaha yang memiliki latar belakang serupa, berhenti mengenyam pendidikan formal atau juga drop out dari perkuliahannya seperti Mark Zuckerberg, sang pendiri Facebook, untuk bisa terjun lebih jauh mengejar mimpi dan memajukan usaha yang dibangunnya. Walau begitu, mereka tidak pernah berhenti belajar. Mereka justru terus mengedukasi diri mereka dengan ilmu dan pengetahuan praktis yang sejalan dengan mimpi mereka. Tapi, ini bukan berarti pendidikan formal tidak penting ya. Ada lebih banyak lagi pebisnis sukses yang menyelesaikan pendidikan formal mereka
dan memanfaatkan pengetahuan mereka untuk mengejar mimpi mereka juga. Tapi teladan Pak Ali Markus ini bisa menunjukkan kepada kita bahwa kalau mau sukses, kita tidak boleh berhenti belajar. Harus selalu terbuka pada pengetahuan baru dan perlu selalu berkembang. Sehingga akhirnya kita bisa tetap mencapai apa yang kita impikan. Nah, berkat kerja keras, antusiasme, dan semangat kerja yang tinggi dari Pak Alim Hussein dan Pak Ali Markus selama masa-masa sulit, usahanya bisa terus bertahan. Hingga ketika pintu investasi asing mulai dibuka di Indonesia pada tahun 1970-an, duet bapak anak ini siap terjun lebih serius lagi mengembangkan usahanya. Sehingga pada tahun 1971, mereka mendirikan perusahaan yang dinamai Jinfeng atau Puncak Emas, yang belakangan dikenal sebagai Maspion. Pemilihan nama Maspion ini juga sebenarnya cukup unik. Karena awalnya, nama brand produk yang mereka mau pakai adalah Maspionir. Ini adalah nama yang dicetuskan oleh Pak Alim Hussein. Dengan mas yang berasal dari kata emas dan digabung dengan pioneer yang berarti perintis atau pelaku pertama. Tapi rupanya nama ini mendapat protes dari pemilik perusahaan Pioneer. Sehingga kemudian Pak Ali Markus mengusulkan untuk memotong ekor dari Mas Pioneer tadi dan jadi Maspion saja yang kita kenal sampai sekarang ini. Awalnya, Maspion hanya memproduksi ember plastik. Tapi kemudian terus berinovasi dan memperbanyak jenis produk yang mereka hasilkan sehingga sekarang ada sekitar 7.000 jenis alat rumah tangga yang diproduksi. Untuk memperbesar skala usaha mereka, Maspion juga menggandeng nama-nama industri besar seperti Komatsu, Marubeni, Sumitomo Metals, Kawasaki Steel, Satachi, Sievensis Chemical, Siam Cement, sampai juga ke Samsung. Kita bisa lihat ya, bagaimana kemampuan berbahasa Pak Ali Markus yang dulu dipelajari pasti membantunya membangun kerjasama antara Maspion dengan perusahaan-perusahaan besar mancanegara ini. Dan dalam hal memilih mitra bisnis, seperti yang ditulis oleh Li Shiquang, Pak Ali Markus sangat selektif dan teliti. Tidak asal gandeng, hanya supaya bisa cepat ekspansi. Makanya, produk-produk yang dihasilkan oleh Maspion terjamin kualitasnya dan tidak kalah dengan produk asal Jepang, Korea, atau juga Cina. Hal ini memang sesuai dengan visi Pak Ali Markus untuk membangun brand Indonesia yang berkualitas bagus, sehingga masyarakat Indonesia tidak mencintai produk-produk dalam negerinya hanya sekedar karena kasihan atau murah, tapi karena memang kualitasnya mumpuni dan bersaing. Dan Maspion sendiri memang serius menggarap pasar Indonesia, yang bisa kita lihat dari strategi branding dan marketingnya. Slogan "Cintailah produk-produk Indonesia" terus didengungkan Maspion dalam berbagai iklan dan media, menunjang akronim dari nama Maspion, yaitu mengajak Anda selalu percaya industri olahan nasional, Maspion. Maspion tidak berkompromi soal kualitas produk yang mereka produksi, sehingga kepercayaan masyarakat pun tumbuh, dan akhirnya mengangkat Maspion ke posisi terdepan dalam industri peralatan rumah tangga di Indonesia. Maspion pun mulai mengekspor produk-produknya hingga ke berbagai negara, seperti Amerika Serikat, Jepang, Australia, Eropa, dan Timur Tengah, hingga pada tahun 1995, nilai ekspor Maspion bisa mencapai angka 100 juta dolar. Angka yang luar biasa sekali. Makanya tidak heran, sekarang ini Maspion bisa menjadi perusahaan grup yang memiliki 44 anak perusahaan dan sekitar 32.000 karyawan dengan pabrik yang berlokasi di 5 area industri di wilayah Jawa Timur dan Cibitung, Jakarta. Sayap bisnisnya pun terus melebar lewat lini usaha produk konsumen, produk industri, konstruksi, dan material bangunan. Belum lagi hotel, properti komersial, properti industri, perbankan, perdagangan dan distribusi, sampai infrastruktur dan energi. Walaupun Pak Alim Hussein tutup usia pada tahun 2003, tapi perusahaan yang dibangunnya dengan susah payah tersebut diwarisi dan dijalankan dengan baik oleh anak-anaknya. Termasuk Pak Alim Markus yang menjalankan posisi ayahnya memimpin grup perusahaan Maspion sampai sekarang. Tapi seperti kata pepatah, semakin tinggi pohonnya, semakin kencang juga anginnya. Perusahaan sebesar itu, tantangannya juga masih besar. Banyak masalah yang perlu dihadapi. Mulai dari tingginya jumlah produk impor China yang membanjiri pasar lokal, sampai masalah UMR naik
Yang pastinya tidak mudah menyesuaikan UMR untuk 32.000 pekerja. Tapi menarik sekali pandangan Pak Ali Markus dalam menghadapi masalah perusahaannya tersebut. Dalam salah satu wawancaranya, beliau menyatakan bahwa kita perlu tetap punya positive thinking. Karena itu yang membuat pikiran tenang dan sehat sehingga bisa tetap membuat keputusan yang tepat. Pasang surut usaha itu hal yang biasa. Dalam kondisi ekonomi yang buruk, pasti masih ada pengusaha yang bisa meraup untung. Dan dalam kondisi ekonomi yang baik pun, masih ada pengusaha yang bangkrut. Jadi itu semua tergantung dari masing-masing orang dalam menghadapi masalah usahanya. Dan positive thinking pasti sangat membantu. Bagaimana menurut Sobat Prima Plastingo? Apakah menurut Anda, kisah Pak Ali Markus dan Mas Pion ini menginspirasi? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar di bawah, dan jika Anda menyukai video ini, silakan like dan bagikan video ini ke teman, saudara, dan rekan bisnis Anda. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan informasi inspiratif dan berita-berita terhangat dari industri plastik.